Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan shahra siyam wa unzila fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini, di hari ke-30 di bulan Ramadan, Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menikmati indahnya di akhir bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat sebagai amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan ditempatkan di surganya nanti kelak dan dihindarkan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Avista TV yang kami banggakan, yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, pada kultum di hari terakhir Ramadan kali ini, kita akan membahas apa itu urgensi tauhid di dalam kehidupan kita selaku umat muslim. Tauhid sebagaimana yang kita ketahui adalah sebagai pondasi, sebagai landasan keimanan seorang muslim, di mana setiap muslim harus memiliki akidah tauhid sebagai syarat mutlak dia diakui sebagai seorang muslim. Sebagaimana dalam rukun Islam, rukun yang pertama kali adalah syahadat. Syahadat ini menandakan bahwa kita berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ada suatu kisah di zaman Nabi, yaitu kisah yang diriwayatkan oleh Handolah. Suatu ketika Handolah ditanya oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Handolah, bagaimana keadaanmu sekarang?" Kemudian Handolah menjawab, "Wahai sahabat Rasulullah, aku ini hari ini dalam keadaan munafik." Terkejutlah Sayyidina Abu Bakar, "Kenapa engkau berkata seperti itu?" "Wahai sahabat Rasulullah, ketika aku berada di samping Nabi dan beliau menceritakan tentang keadaan surga, maka seolah-olah aku melihat surga di depan mataku dan tidak ada lagi yang lain selain surga di depan mataku. Kemudian ketika Nabi menceritakan tentang keadaan neraka, maka seolah-olah aku merasakan bahwa neraka ada di depan mataku dan aku takut apabila aku dimasukkan ke dalam neraka. Namun setelah aku meninggalkan Rasulullah dan kembali ke rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, lalu sibuk dalam urusan bisnis, semua tentang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu lupa. Akhirnya aku datang kembali kepada Rasulullah SAW. Aku sampaikan, "Wahai Rasulullah, kenapa aku merasa seperti hilang surga dan neraka di hadapanku?"
Namun saat aku berada di dekat engkau, seolah itu surga ada di depan mataku, neraka itu ada di depan mataku, sehingga aku tidak ingin masuk neraka dan ingin aku masuk surga. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, oh kalau begitu aku juga sama ya Handolah. Ketika aku dekat dengan Nabi seperti itu, tapi aku di rumah, aku sama. Berarti kita sama-sama munafik. Akhirnya mereka berdua diskusi dan menyepakati untuk kembali mendatangi Rasulullah SAW. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Rasulullah dan mereka menceritakan kembali apa yang mereka rasakan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka berdua, sa'atan fasa'atan. Kalau begitu berarti kamu harus sering-sering kemari. Artinya dicas keimananmu sehingga kamu saat tidak berada di dekatku kamu selalu ingat, imanmu tetap terjaga. Nah, artinya apa? Bahwa keimanan tauhid yang ditanamkan di dalam hati kita itu perlu dicas terus-menerus. Kita sudah tahu bahwa Allah itu esa, tapi saat kita sudah sibuk dengan urusan dunia, mungkin bisa jadi itu lupa. Nah, makanya kita perlu dicas terus-menerus, sering muzakarah, sering mengkaji, ya, sering mempelajari, sehingga keimanan tersebut bisa tetap terus terjaga di dalam hati kita. Para pemirsa Avista TV yang kami hormati dan yang kami banggakan, kemudian apa urgensi tauhid di dalam kehidupan kita selaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari? Seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin yang berkeyakinan, yang mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang bisa mengawasi setiap menit, setiap detik kehidupan dia selama 24 jam, maka seorang tersebut selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia untuk melakukan segala sesuatu dia akan selalu hati-hati karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupannya akan tetap terjaga perbuatannya. Perbuatannya akan selalu dia kontrol. Perbuatannya selalu akan dia kendalikan. Perbuatannya selalu akan dia arahkan untuk kepada amal saleh. Dan dia akan sanggup meninggalkan maksiat karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seorang muslim sudah merasa diawasi, sudah merasa bahwa perbuatannya ini akan diberikan ganjaran. Kalau dia berbuat baik akan diberikan pahala, kalau dia berbuat maksiat dia akan diberikan dosa. Maka di dalam kehidupan sosialnya, apabila dalam suatu kumpulan, dalam suatu tempat orang semuanya mukmin, maka amal soleh akan terwujud, akan terbentuk di dalam suatu masyarakat. Dan ini akan mendatangkan keberkahan untuk suatu penduduk tersebut. Para hadirin pemirsa Avista TV yang kami hormati, jadi tauhid adalah sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah sebagai rem, karena ini adalah sebagai pengendali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah akan selalu melihat kita, karena Allah akan selalu mengawasi kita, karena Allah akan selalu memperhatikan kita, dan Allah akan selalu memberikan ganjaran apa yang akan kita lakukan, apa yang telah kita perbuat nanti di akhir kelak, di yaumil akhir kelak nanti. Dan semua segala perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semoga dengan sedikit materi tentang urgensi tauhid untuk kehidupan kita sehari-hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah